Kation merupakan ion yang bermuatan positif. Kation ini dikelompokkan berdasarkan sifatnya terhadap reaktansia. Salah satu contohnya yaitu kation golongan 2. Kation golongan 2 merupakan golongan kation-kation yang tidak dapat bereaksi dengan asam klorida atau HCl, namun dapat membentuk endapan dengan hidrogen sulfida atau H2S dalam suasana asam mineral encer. Oleh karena itu, golongan 2 disebut juga sebagai golongan sulfida. Di dalamnya juga ada beberapa ion-ion yaitu seperti merkuri 2, timbal 2, bismut 3, tembaga 2, kadmium, arsen 3, arsen 5, antimoni 3, antimoni 5, timah 2, dan timah 4. Selanjutnya adalah identifikasi kation golongan 2. Pertama, sampel ditambah H2S atau Na2S akan menghasilkan filtrat golongan 3 dan endapan golongan 2. Endapan golongan 2 ditambah amonium polisulfida menghasilkan filtrat golongan 2A dan endapan golongan 2B. Filtrat golongan 2A ditambah HNO2 akan menghasilkan filtrat PbBuCuCd dan endapan Hg2+. Filtrat PbBuCuCd ditambah H2SO4 menghasilkan endapan Pb dan filtrat BiCuCd. Filtrat BiCuCd ditambah NH4OH menghasilkan filtrat CuCd dan endapan Bi. Endapan golongan 2 B ditambah HCl menghasilkan filtrat dan endapan. Endapan ditambah HCl pekat plus dididihkan dan Na2S akan menghasilkan endapan AS dan filtrat Sb. Kenapa ya Pb2+ ini masuk ke dalam kation golongan 1 dan kation golongan 2? Hal ini terjadi karena kelarutan yang relatif tinggi yang ada pada PbCl2 menyebabkan adanya pengendapan pada pemisah golongan 1. Dan inilah alasan kenapa Pb2+ bisa ada pada kation golongan 2. Reagensi asam klorida dengan kation golongan 1 akan membentuk endapan, dan golongan 2 dereagensia dengan H2S akan menghasilkan endapan juga. Reaksi-reaksi pemisahan dan identifikasi subgolongan tembaga. Yang pertama yaitu Hg atau merkurium. Reaksinya adalah HgCl4 2- ditambah Sn2+ menghasilkan Hg2Cl2 dan SnC16 2-. Kemudian contoh berikutnya adalah Cu atau tembaga. Reaksinya adalah CuNH3 4 kali 2+ ditambah 4H+ menghasilkan Cu2+ dan 4NH4+. Reaksi-reaksi pemisahan dan identifikasi subgolongan arsen. Yang pertama adalah AS atau arsenik. Reaksi yang terjadi adalah AsO3 3- ditambah H2O2 menghasilkan AsO4 3- dan H2O. Berikutnya adalah Sn atau timah. Reaksi yang terjadi yaitu SnCl6 2- ditambah Fe menghasilkan Sn2+, Fe2+, dan 6Cl-. Berikut ini merupakan tabel perubahan warna kation setelah direaksikan dengan H2S atau hidrogen sulfida. Beberapa pengaplikasian dari tembaga. Pertama, bahan untuk kabel. Tembaga merupakan bahan yang sangat fleksibel sehingga kabel dapat menekuk dan memutar kabel tembaga dengan resiko kerusakan yang rendah. Dan juga digunakan sebagai kontak listrik. Tembaga merupakan jenis konduktor yang baik dalam menghantarkan listrik. Kedua, campuran dalam membuat perhiasan. Tembaga yang memiliki warna sedikit kemerahan yang hampir mirip dengan warna emas dapat digunakan sebagai pengganti perhiasan emas karena logam tembaga sifatnya mudah dibentuk karena memiliki sifat yang lebih lentur dibandingkan emas ataupun perak. Selanjutnya mengenai kegunaan timah pada beberapa bidang industri. Yang pertama adalah di bidang industri elektronik, di mana timah digunakan dalam paduan solder untuk kabel dan komponen elektronik. Dan kedua, timah digunakan di bidang industri otomotif untuk pembuatan berbagai komponen, termasuk solder untuk sambungan listrik dan pelapis untuk ketahanan terhadap korosi. Dalam bidang industri, biasanya merkuri digunakan untuk alat-alat listrik yang menggunakan lampu merkuri, contohnya untuk penerangan jalan raya. Itu karena merkuri memiliki biaya pemasangan yang murah, arus listriknya yang dapat dialiri voltase tinggi. Selain itu, merkuri bisa dipakai untuk pembuatan baterai.
Selain bidang industri, ada juga bidang pertanian yang dimana merkuri dapat dimanfaatkan untuk membunuh jamur dan membasmi hama pada buah dan sayuran, yang baik untuk mengawet hasil tani. Kation golongan 2 disebut juga sebagai golongan sulfida. Hal ini dikarenakan kation golongan 2 dapat membentuk endapan dengan hidrogen sulfida atau H2S dalam suasana asam mineral encer. Selain itu, apabila kation golongan 2 ditambah dengan H2S atau Na2S akan menghasilkan filtrat golongan 3 dan endapan golongan 2. Kation golongan 2 dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, di antaranya yaitu di bidang industri elektronik, otomotif, dan pertanian. Produk yang dihasilkan juga bervariasi seperti kabel, perhiasan, baterai, komponen elektronik, sambungan listrik, pelapis untuk ketahanan terhadap korosi, lampu, proteksi tanaman, dan pengawet hasil pertanian.